Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segenap warga GKJ Pekalongan, pada kesempatan saat ini, kita akan bersama-sama mengadakan persekutuan doa kelompok di masa Paskah 2022. Dan tema dari persekutuan doa kelompok pada saat ini adalah Benar, Yesus bangkit. Mengawali persekutuan doa kita, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Tenang dan Sabarlah, Wahai Jiwaku. Saudara-saudara, mari kita mengawali di dalam doa. Saya hantar. Ya Allah, memasuki persekutuan doa kelompok pada malam hari ini, kami memohon agar Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh merasakan anugerah-Mu, boleh memahami firman yang nanti akan kami dengarkan bersama-sama, dan boleh meresapinya di dalam hati kami masing-masing, agar ada rasa tenang dan sabar dalam kehidupan kami, karena kami yakin bahwa Engkaulah sumber segala berkat dan pertolongan dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam persekutuan doa malam hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Beginilah bunyinya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab, jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih,
Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku. Itulah awal syair lagu yang tadi kita dengar atau kita nyanyikan bersama-sama. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku. Menurut saudara, apakah kita cukup mudah memiliki jiwa yang tenang dan jiwa yang sabar? Atau kadang-kadang kita sulit memiliki jiwa yang tenang dan sabar? Rasa tenang barangkali kita rasakan di saat kehidupan kita berjalan sesuai rencana, segalanya nampak lancar dan baik-baik saja. Kita dengan mudah bisa mengatakan, oh, aku merasa tenang. Tetapi bagaimana jika yang terjadi adalah sebaliknya? Ada masalah yang membuat kita takut atau paling tidak khawatir. Barangkali tidak mudah bagi kita untuk merasa tenang. Bagaimana mungkin jikalau kita sedang mengalami sakit penyakit misalnya, kita terkadang bergemuruh di dalam jiwa kita, tidak tenang. Kita takut, kita khawatir, kita cemas. Bagaimana mungkin kita tenang di saat harapan-harapan kita belum tercapai? Di saat masalah datang silih berganti misalnya, di saat kita merasa kecewa, di saat kita memiliki trauma, di saat kita membenci orang di sekitar kita. Ada rasa sedih, ada rasa dendam, dan ada rasa gelisah. Di saat-saat seperti itulah, barangkali rasa tenang itu tidak mudah kita dapatkan. Termasuk juga rasa sabar. Orang mengatakan kesabaran itu tidak ada batasnya. Mungkin itu benar, tetapi bukankah seringkali kesabaran kita sebagai manusia ada batasnya? Pada saat tertentu kita tidak sabar, kita kemerungsung, kita mungkin juga gerusa-gerusu. Pada batas tertentu kita marah, kita sedih, kita tidak cukup sabar. Nah, jikalau kita bercermin dari firman Tuhan pada malam hari ini, ada satu penghayatan iman yang harapannya bisa mendorong kita untuk memiliki hati yang tenang dan sabar. Penghayatan iman itu adalah keyakinan pada Kristus yang bangkit, yang kebangkitannya kelak kita rayakan dalam Paskah. Mengapa Kristus yang bangkit itu membuat jiwa kita bisa merasa tenang dan sabar? Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menegaskan, kalau Yesus tidak bangkit, maka iman kita kepada Kristus adalah iman yang sia-sia. Buat apa beriman pada Dia yang tidak dibangkitkan? Bukankah kalau iman kita itu kesia-siaan, maka hal itu tidak ada artinya? Namun Paulus menegaskan bahwa benar Yesus dibangkitkan oleh Allah. Seperti tema persekutuan doa kita pada saat ini. Benar, Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit, artinya Dia mengalahkan kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu kematian. Jikalau Yesus sanggup mengalahkan kematian, artinya Yesus pun sanggup membangkitkan kita dari berbagai macam persoalan, membangkitkan kita dari berbagai macam pergumulan. Masalah dan pergumulan yang membuat kita selama ini tidak tenang dan tidak sabar di dalam jiwa. Yesus berhasil mengalahkan kematian. Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Maka iman kepada Kristus yang bangkit bukanlah iman yang mudah menyerah, apalagi kalah oleh berbagai macam persoalan. Bukanlah iman yang mudah putus asa. Karena apa? Selalu ada kebangkitan. Yesus bangkit, kita pun akan dibangkitkan oleh Kristus. Itu poin yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kebangkitan Kristus dikatakan oleh Paulus adalah kebangkitan yang sulung. Yang pertama, yang awal. Artinya, setelah Yesus, berarti kita pun yang beriman kepadanya
juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus kelak jikalau kita sudah meninggal. Maka harapan orang Kristen tentang hidup itu panjang sekali. Tidak hanya sampai kita mati, tetapi sampai selama-lamanya ada kebangkitan, ada kehidupan setelah kematian. Maka kematian bagi orang yang beriman kepada Kristus bukanlah semata-mata hal yang menakutkan atau menyedihkan. Memang kita merasa berduka jika ada orang yang meninggal, tetapi secara iman kita diajarkan bahwa kematian adalah semacam peralihan dari hidup yang fana selama ini di dunia menuju hidup yang baka, hidup yang abadi bersama dengan Tuhan di surga. Dan kita yang beriman kepada Kristus akan dibangkitkan juga seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Itulah anugerah keselamatan yang kita terima. Maka, Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun masalah yang saat ini sedang kita hadapi, apapun pergumulan yang saat ini barangkali membelenggu hidup kita, apapun rasa takut, cemas, dan khawatir yang saat ini barangkali mengganggu hati kita, sehingga kita tidak merasa tenang dan tidak merasa sabar. Ingatlah, kita beriman pada Kristus yang bangkit, bukan Kristus yang kalah. Kita pun diajak untuk tidak pernah berputus asa menghadapi berbagai macam persoalan. Yakinlah, Yesus akan menolong kita, Dia akan membangkitkan semangat kita, dan hidup kita pun akan senantiasa bermakna. Ya, benar, Yesus sungguh-sungguh bangkit. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, terima kasih atas sabda-Mu, membuat kami senantiasa bersemangat untuk menjalani kehidupan kami. Meskipun terkadang kami menghadapi masalah yang berat, membuat kami sulit untuk merasa tenang dan sabar, membuat jiwa kami khawatir, takut, dan cemas. Namun iman kami kepada Kristus yang bangkit, kiranya terus menjadikan kami orang-orang yang tetap bersemangat, tidak menyerah pada keadaan yang buruk, tetapi terus bangkit dari keterpurukan. Dan kami pun Engkau panggil untuk membangkitkan semangat dan harapan dari orang-orang yang sedang prihatin, orang-orang yang sedang bergumul. Mampukanlah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh beriman pada Kristus yang bangkit itu. Dan kami mendoakan orang-orang yang saat ini sedang bergumul karena sakit, karena masalah ekonomi, karena masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Apapun masalahnya, kami yakin bahwa Tuhan Allah akan selalu memberikan pertolongan. Ya Allah, inilah doa kami, mampukan kami memiliki hati yang tenang dan sabar senantiasa, karena kami beriman kepada Kristus yang bangkit. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Menutup persekutuan doa kita pada saat ini, kembali kita nyanyikan lagu Tenang dan Sabarlah, Wahai Jiwaku. Tuhan memberkati.